Shalom semuanya, selamat pagi. Senang kembali kita bisa bersama berbagi kebenaran firman Tuhan di pagi hari dalam program Pagi Berkat bersama Pase. Dan kita mulai lagi ya. Kita mulai karena saya sudah dalam rutinitas lagi nganterin anak sekolah. Jadi saya akan berbagi ya. Saya berhenti di samping sekolah anak saya. Dan saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan yang semoga bisa jadi bekal buat semua saudara ya. Yang terambil dari Galatia pasal pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membaca versi terjemahan baru 2. Galatia pasal pertama ayat yang ke-6 sampai 10, demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah kucoba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Apa yang kita baca barusan adalah pernyataan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Bayangkan, di zaman itu saja, di zaman saat kekristenan belum lama, baru hitungan 20-30-an tahun pasca Yesus naik ke surga, sudah banyak penyesatan-penyesatan, sudah banyak orang-orang yang disesatkan, sudah banyak orang yang memberitakan dan menerima Injil yang lain. Bayangkan Bapak Ibu, di saat kekristenan baru mulai saja sudah banyak seperti itu. Kalau saudara sudah membayangkan, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan keadaan kita hari ini, di mana kita ada di bulan Januari tahun 2024? Tentu akan banyak, jauh lebih banyak, beribu-ribu kali lipat kali jumlah penyesat dan penyesatan yang ada dalam kehidupan bergereja hari ini. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Bapak Ibu biji mata Tuhan, yang berkali-kali saya sampaikan kepada saudara, supaya saudara tidak mengikuti Injil yang lain, tidak mengikuti ajaran yang sesat, saudara harus mulai belajar untuk membaca Alkitab sendiri. Saudara harus mulai belajar untuk merenungkan firman Tuhan sendiri. Seringkali kalau saya bicara begini, ada orang berkata, itu bukan tugas saya. Saya nggak punya panggilan untuk itu. Saya nggak punya ilmu untuk menggali Alkitab. Ini yang bagi saya miris kalau ada orang yang berkata demikian. Karena kita kalau mau menjadi murid Yesus kan, firman Tuhan katakan kita harus taat akan firman-Nya. Dengan kemudahan sekarang ini firman Tuhan bisa kita pegang dalam bentuk buku Bapak Ibu. Bahkan lebih mudah lagi, Bapak Ibu bisa mendapatkannya dan menaruhkannya di handphone saudara yang kecil itu. Yang kemana-mana hari-hari ini bahkan anak SD saja sudah menenteng handphone. Saya kalau ke pasar ya, itu hampir semua yang ada di pasar punya handphone. Sampai-sampai tukang sayur di pasar saja sudah terima order via WhatsApp dan via telepon dari customernya. Saya pesan bayam 2 ikat, saya pesan singkong, saya pesan cabai sekian. Ya, totalnya berapa? Sebentar ya, saya datang ke sana nanti. Jadi customernya datang ke pasar, langsung ke tempat sayur itu, bawa pulang. Di pasar cuma 5 menit, 10 menit selesai. Atau bahkan bisa dianterin. Delivery order. Saya pesen cabai gini, nanti kirimin ya. Itu yang saya lakukan juga di rumah sekarang ini, karena kalau tidak terlalu beli banyak,
hanya beli beberapa item saja. Ada tukang sayur dekat rumah, itu mamanya istri saya, mertua saya minta tolong untuk WhatsApp tukang sayur itu. Maka 1 jam sayur itu datang ke rumah dan kita bayar langsung via yang nganterin. Intinya dengan kemudahan firman Tuhan yang kita bisa miliki dengan lengkap, kita masih malas membaca, itu bagi saya kebangetan. Karena di zaman Paulus nulis ini kepada jemaat di Galatia, kenapa jemaat Galatia itu banyak yang disesatkan dan mengikuti Injil yang lain? Karena mereka belum punya pegangan dalam bentuk buku seperti ini. Ya. Rasul Paulus tidak 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun ada di jemaat Galatia. Hanya singgah saja kemudian pergi ke tempat lain. Sehingga kalau ada guru lain datang dan jemaat Galatia tidak paham itu, hanya mengikuti saja, dipikirnya benar, ya itu masuk akal. Karena belum ada rambu-rambu, belum ada guidance, belum ada firman Tuhan yang kanon, yang diukur itu adalah kebenaran dan yang lainnya bukan. Tapi hari ini, ya, jadi hari ini Bapak Ibu nggak bisa bergantung imanmu pada hamba Tuhan atau pengkhotbah atau siapapun itu, ya, nggak bisa. Ya. Kalau dulu mungkin bisa di zaman rasul-rasul. Kenapa? Karena orang awam, jemaat awam tidak ada yang memiliki firman Tuhan. Tapi zaman sekarang, Bapak Ibu di rumahmu, saya berani yakin, meskipun sudah ada di handphone, namanya Alkitab dalam bentuk buku, ada lebih dari 1, saya berani hakul yakin. Bahkan beberapa saudara, setiap orang punya 2, 3, 4 Alkitab. Karena banyak orang itu tergoda untuk kalau ke toko buku beli Alkitab yang baru gitu. Jadi gak ada alasan saudara tidak baca Alkitab. Terus juga kalau saudara berkata, saya gak punya panggilan, kita semua dipanggil sebagai murid Tuhan. Jadi membaca Alkitab itu bukan panggilan, tapi adalah kewajiban. Dan juga mestinya menjadi sebuah kerinduan kita untuk bisa mengenal Allah yang sungguh. Kan kalau kita mau mengenal Allah, kita harus mendengarkan firman-Nya. Untuk mengetahui Allah, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Jadi ini yang harus dikerjakan oleh setiap saudara. Kalau saudara bilang, saya nggak punya ilmunya. Saudara, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu profesornya profesor. Kalau profesor itu aja sudah guru besar, Roh Kudus itu di atasnya profesor berkali lipat ganda. Dialah hikmat Tuhan. Dialah kebenaran sejati. Dialah penolong kita. Jadi dengan mengandalkan Roh Kudus, saya yakin saudara akan mengerti Alkitab. Nah, itulah cara kita memframing diri. Itulah cara kita untuk memagari diri supaya kita tidak disesatkan dan akhirnya menerima Injil yang lain. Jadi saya berharap saudara yang mengikuti live ini, yang mau mendengarkan saya, berkali-kali saya bilang, mulailah membaca Alkitabmu, mulailah merenungkan Alkitabmu, dan mulailah membaca dan merenungkan Alkitabmu bergantung penuh sama Roh Kudus. Maka saya percaya Tuhan akan bukakan hikmat marifat, rema diberikan kepadamu, sehingga kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Di 2024 ini saya semalam terbangun sekitar jam 2 pagi, jam 3 pagi, sebelum akhirnya terlelap lagi. Karena saya entah terpikirkan di bawah alam sadar atau memang Tuhan yang membuat saya terbangun. Sambil terduduk saya mengingat apa yang saya terima informasi bahwa hari-hari ini yang namanya deru perang itu terdengar di mana-mana. Di awal tahun kemarin ada Rusia, Ukraina. Di akhir tahun kemarin ada Israel dan juga Hamas. Dan di awal tahun ini ada perang lagi, saudara, yang baru mulai. Entah Bapak Ibu sudah memahami apa belum. Amerika dan Inggris menyerang Houthi di Yaman. Ini kalau tidak bisa diselesaikan dengan cepat akan menjadi konflik regional. Berarti perang akan meluas. Apalagi beberapa perang ini ada tendensi agama di situ yang bisa dimainkan oleh orang-orang jahat untuk
mengomporinya, sehingga perang akhirnya tidak masuk akal. Karena yang perang itu mestinya hanya 2-3 negara, tapi akan akhirnya meluas karena ada sentimen-sentimen agama yang dimainkan. Bapak Ibu, kemudian kita baca, kemarin saya baca informasi bahwa Korea Utara kembali memprovokasi Jepang, Korea Selatan dengan menembakkan rudalnya ke laut Jepang. Ya. Itu memang uji coba, tapi itu ada di sekitar perairan Jepang. Tentu Jepang, Korea Selatan, Amerika akan bersuara. Belum lagi Bapak Ibu kalau membaca, Taiwan memiliki pemimpin yang baru. Pemimpin baru ini bisa maju padahal tidak didukung oleh Amerika, karena pemimpin baru ini bersuara untuk menentang Cina. Kita tahu Taiwan dianggap Cina bagian darinya, dan Taiwan menganggap dirinya adalah negara yang merdeka. Ya. Jadi ini adalah situasi-situasi di sekitar kita, ya, yang sedang panas. Karena panas, ekonomi akan menjadi juga terpengaruh. Dan kalau ekonomi terpengaruh, kita tentu akan juga merasakan dampaknya. Nah, supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan di situasi ekonomi yang lagi keruh ini, Bapak Ibu harus punya kebenaran, punya Injil yang benar itu. Maka membaca Alkitab menjadi salah satu kunci menjadi seorang yang lebih dari seorang pemenang di tahun 2024. Semoga Bapak Ibu paham, Bapak Ibu mengerti, dan Bapak Ibu menjadi pribadi yang menghidupi kebenaran. Saya rasa itu yang saya bisa bagikan di pagi hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu hari ini diberkati Tuhan. Saya berdoa apapun yang kau kerjakan di hari ini mendatangkan hasil dan berkat, dan hidupmu akhirnya semakin dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita akhiri, izinkan saya berdoa buat semua. Dan mulai besok, Bapak Ibu kalau bisa join live-nya, bisa ikut join live-nya. Dan kemudian saya bisa mendoakan saudara gitu ya. Ketika ada nama-nama yang muncul di live, saya akan mendoakan nama-nama itu. Dan tentu kita di hari-hari yang berat ini butuh dukungan doa. Saya berharap juga Bapak Ibu ada waktu 1 menit, setengah menit untuk mendoakan saya juga. Tundukkan kepala kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami menjadi pribadi yang hidupnya semakin menyenangkan Tuhan. Hari ini kami mau bekerja, beraktivitas kembali. Tuhan sertai langkah kami. Roh Kudus tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang menjalani hari yang diberkati Tuhan. Dan pulang nanti siang, sore, malam ke rumah tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga benar-benar kami bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami untuk menemani kami. Pakai kami Tuhan sesuka-sukamu hari ini. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, selamat beraktivitas, dan saya berdoa semua saudara diberkati Tuhan dahsyat. God bless you all. Haleluya.